Alkisah di atas bumi Pakuan Pajajaran Pasundan atau sekarang dikenal sebagai Kota Bogor, Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja yang biasa dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi memerintah kerajaan tersebut pada 3 Juni 1482. Demi memperluas kekuasaannya, mengharuskan Prabu Siliwangi hidup nomaden, membuat desa-desa. Prabu Siliwangi merupakan seorang Hindu yang taat. Pada masa pemerintahannya, Prabu Siliwangi ditugaskan oleh leluhur untuk mencari tanah yang subur. Saat itu, persebaran agama Islam begitu cepat, sehingga Prabu Siliwangi kerap menerima paksaan untuk masuk ke agama Islam. Keadaan tersebut membuat Prabu Siliwangi menghilang. Hilangnya Prabu Siliwangi saat pencarian tanah yang subur digunakan sebagai tempat persembunyiannya dari kejaran musuh. Di akhir perjalanannya, Prabu Siliwangi menemukan desa dengan tanah yang subur dan menetap di sana bersama istri dan ketiga anaknya. Desa tersebut dinamakan Kampung Uruk. Kampung Uruk merupakan salah satu kampung adat Sunda yang terletak di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kampung Uruk berjarak kurang lebih 84 km dari kota Depok dan memerlukan waktu sekitar 2 jam 40 menit melalui jalan tol Jagorawi. Kampung Uruk Kecamatan Sukajaya berbatasan dengan Desa Nanggung pada sisi timur. Pada bagian selatan terdapat Desa Kiarasari, di sisi barat terdapat Desa Cisarua, sedangkan di sisi utara berbatasan dengan Desa Harkat Jaya. Tersembunyi di bawah kaki Gunung Salak, kampung ini sudah berdiri sejak 450 tahun yang lalu dengan luas wilayah seluas 10 hektar dan dialiri oleh 3 sungai, yaitu Sungai Ciapus, anak Sungai Ciapus, dan Sungai Cidurian. Karena letaknya yang berada di kaki Gunung Salak dan berbatasan dengan sungai, topografi Kampung Uruk menurun dengan kemiringan lahan yang berbeda-beda dan terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Kampung Uruk Atas atau Uruk Tonggo, Uruk Tengah, dan Uruk Bawah atau Uruk Lebak. Jumlah penduduk kampung adat Uruk tercatat 5.125 jiwa dengan penduduk laki-laki berjumlah 2.875 jiwa dan penduduk perempuan 2.250 jiwa. Warga Uruk terbagi ke dalam 4 RW dan 15 RT. Sama seperti masyarakat Sunda lainnya, warga kampung adat Uruk juga mengenal pemerintahan formal. Ketua adat disebut Kokolot atau yang biasanya dipanggil Abah. Tugas beliau mengendalikan dan mempertahankan adat istiadat yang sudah turun-menurun, seperti upacara adat, serta memimpin kegiatan-kegiatan yang dianggap sakral. Wilayah Kampung Uruk beriklim tropis yang terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan yang jatuh pada Oktober sampai dengan Maret dan musim kemarau yang jatuh pada April sampai dengan September. Musim penghujan biasanya berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dengan angka curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan tanah pertanian di Kampung Uruk dan sekitarnya menjadi lebih subur, menjadikan mayoritas masyarakat Kampung Uruk berprofesi sebagai petani. Masyarakat Uruk sangat menghargai padi dan beras. Masyarakat menggunakan bibit padi yang berumur 7 bulan dan melaksanakan panen 1 tahun 2 kali. Persediaan panen dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 2 tahun lamanya.
Wilayah Uruk Lebak merupakan lokasi kampung uruk yang paling bawah dipimpin oleh Abah Ukad. Terdapat beberapa bangunan di wilayah Uruk Lebak yaitu Gedung Gede, Gedung Luhur, dan Gedung Alit. Gedung Gede atau biasa disebut Gedung Besar merupakan titik pusat dari pola permukiman masyarakat di Kampung Uruk. Gedung Gede sendiri salah satu peninggalan yang masih terjaga kelestariannya. Fungsi bangunan tersebut hingga saat ini digunakan sebagai tempat tinggal Abah Ukad sebagai ketua adat Kampung Uruk. Gedung Luhur atau gedung atas adalah bangunan kosong berukuran 4 x 4 meter dengan tinggi kolong 4 meter. Masyarakat meyakini bahwa Gedung Luhur berfungsi sebagai tempat paniisan karuhun atau peristirahatan leluhur dan juga berfungsi sebagai tempat meditasi Abah Ukad. Bangunan ini hanya digunakan 1 tahun sekali pada bulan tertentu dan hanya Abah Ukadlah yang bisa memasukinya. Jarak antara Gedung Gede ke Gedung Luhur sebanyak 9 langkah yang memiliki makna diambil dari Wali Songo yang dimana terdapat 9 wali di dalamnya. Gedung Alit atau gedung kecil merupakan cungkup yang di bawahnya berisi makam karuhun. Hanya boleh dimasuki oleh pemimpin adat yaitu Abah Ukad sendiri berukuran 2,5 x 2,5 meter. Ketiga tempat tersebut sangat disucikan dan dianggap sangat tinggi nilai sakralnya. Serta ketiga bangunan tersebut dianggap sebagai titik sentral pola permukiman masyarakat Kampung Uruk. Semua ini menggunakan sistem kemasyarakatan yang berorientasi karuhun atau leluhur sebagai penghuni alam gaib yang mengendalikan kehidupan mereka di dunia ini. Yang terakhir yaitu lumbung padi. Lumbung padi dibangun menghadap utara dengan dinding berbahan bambu yang dianyam. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi oleh masyarakat karena padi merupakan salah satu bahan makanan pokok yang ada di Kampung Uruk. Gedung Gede memiliki panjang 30 meter dan lebar 12 meter. Panjang bangunan 30 meter memiliki makna 1 bulan terdiri dari 30 hari, sedangkan lebar 12 meter memiliki makna di dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Gedung Gede dibangun menghadap utara karena memiliki filosofi ketika orang Islam meninggal menghadap kiblat dengan posisi kepala menghadap ke utara dan kaki menghadap ke selatan. Jenis pondasi yang digunakan adalah pondasi umpak atau dalam bahasa Sunda disebut tatapakan yang memiliki arti sebagai penopang bangunan. Kalau menggunakan kayu huru atau pasang berdimensi 12 x 12 cm, bisa menggunakan kayu apa saja yang tahan rayap selain kayu rasa mala, pohon pete, dan kayu buah kueni. Lantai memiliki lebar 2 cm, terbuat dari kayu yang memiliki sifat anti rayap selain pantangan sebelumnya. Dinding gedung gede juga menggunakan kayu tahan rayap yang dicat berwarna hijau. Warna hijau ini memiliki makna kemajuan yang dimaksud agar kampung adat Uruk menjadi kampung yang maju. Pintu pada gedung gede terdiri dari 9 buah yang memiliki makna bilangan hitung 1 hingga 9, sedangkan pada jendela terdapat 7 buah yang memiliki makna 1 minggu terdapat 7 hari. Jumlah kamar yang terdapat di gedung gede terdiri dari 6 ruangan yang memiliki arti rukun iman yang berjumlah 6. Kamar-kamar tersebut terdiri dari kamar tempat tidur kesepuhan, kamar tempat penyimpanan benda pusaka, kamar tempat tidur istirahat tamu, kamar tempat penyimpanan pisang, kamar kecil atau goah tempat penyimpanan beras dan kue, kamar kecil tempat penyimpanan daging. Ruang yang dapat diakses oleh publik ialah ancol atau ruang tamu, balai musyawarah, dan pawon atau dapur. Atap gedung gede memiliki kuda-kuda dan balok boarding dengan ukuran 8 x 12 cm
dengan reng dan pasau menggunakan material bambu kuning karena mudah ditemukan dan pertumbuhan cepat. Juga ini merupakan salah satu amanat dari leluhur. Penutup atap atau dalam bahasa Sunda hateup terbuat dari daun rumbia yang diganti 1 tahun sekali. Terdapat ornamen yang menghiasi gedung gede. Ornamen ini memiliki pola berulang. Ornamen tersebut memiliki filosofi. Tidak ada atas dan bawah, tidak ada luar dan dalam. Tidak ada atas dan bawah memiliki arti orang muda menghormati yang tua, dan tidak ada luar dan dalam artinya tidak memandang suku, ras, dan agama. Warna kuning pada ornamen juga memiliki arti perhatian. Dengan nilai sejarah dan budaya yang dimiliki sejak Kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi, daya tarik yang dimiliki oleh Kampung Adat Uruk akan keberagaman budaya, mulai dari sistem pola kehidupan hingga bangunan tempat tinggal yang harus tetap dijaga. Masyarakat Kampung Uruk masih sangat erat dengan budaya bergotong royong antar masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada saat masyarakat kampung yang sedang membangun atau mendirikan rumah, maka masyarakat akan berbondong-bondong berdatangan untuk membantu mendirikan bangunan tersebut. Daya tarik lain seperti wisata alam Kampung Adat Uruk juga bisa menjadi penyokong perekonomian masyarakat sekitar. Masyarakat Kampung Uruk pun hingga saat ini masih mempercayai istilah wangsit, atau yang diartikan sebagai mendapatkan saran atau masukan dari leluhur yang sudah meninggal dunia. Wangsit akan didapatkan para ketua adat pada saat betapa di Paniisan, yaitu tempat bersemedi kepala adat Kampung Uruk, dan Gedong Alit, yaitu tempat di mana dikebumikannya nenek moyang yang terletak pada bagian paling ujung Kampung Uruk dan terpencil. Lalakon urang nepi ka poe ieu. Najan dia kabehan ka ngaing pada satia. Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun. Ngirup-hirup jadi balangsak. Ngirurudin bari lapar. Dia mudu marilih. Pikeun hirup ka hareupna. Supaya engke jagana jembar senang sugih mukti. Bisa ngadekeun deui pajajaran. Lain pajajaran anu kiwari. Tapi pajajaran anu anyar nu ngadegna digeuyingkeun ku obah zaman. Pilih ngaing moal ngahalang-halang, sabab pikeun ngaing henteu pantes jadi raja anu somah sakabehna lapar bae jeung balangsak.